Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Syariah, selamat datang di podcast Mumu, Musyarakah dan Mudharabah. Perkenalkan, nama saya Musna Raweda Nurdiana dari Eksyar 58. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas suatu tema yang sesuai dengan judulnya tadi, yaitu Musyarakah dan Mudharabah. Nah, untuk membahas tema tersebut, saya ditemani dengan teman-teman saya, narasumber-narasumber kita yang sangat cantik ini. Halo kakak. Hai. Halo kak, boleh perkenalkan dirinya dulu? Perkenalkan semuanya, nama saya Nisa Aulia. Saya kebetulan dari Eksyar 58 ITB University. Dan saya juga nggak sendiri karena saya bersama teman saya. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Reski Juliarti dari Eksyar 58. Oke kakak, gimana nih? Apakah udah siap untuk diskusi mengenai musyarakah dan mudharabah? Insyaallah siap. Oke, pertama aku tuh mau nanya dulu sih, musyarakah sama mudharabah itu sebenarnya apa ya? Oke, mungkin dari kalian-kalian semua yang sedang menonton sekarang, ada yang udah familiar dengan apa itu musyarakah mudharabah, ada juga yang mungkin belum tahu sih apa sih itu musyarakah mudharabah. Nah, mungkin di sini aku pengen sharing-sharing sedikit aja mengenai musyarakah sama mudharabah. Untuk musyarakah itu merupakan akad kerjasama antara dua belah pihak, di mana kedua belah pihak itu sama-sama menyumbangkan, sama-sama memberikan kontribusi, baik itu modal, baik berupa dana, terus peralatan, terus benda, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau mudharabah ini akad kerjasama antara dua belah pihak, di mana salah satu pihaknya sebagai shahibul mal atau sebagai penyedia modal, dan yang kedua itu sebagai mudharib atau pengelola usaha. Nah, jadi dapat disimpulkan nih, kalau misalkan musyarakah sama mudharabah ini sama-sama akad kerjasama antara dua belah pihak, di mana keuntungan itu akan dibagi sesuai dengan nisbah yang sudah ditentukan dari awal sebelum memulai usaha. Dan untuk di sini mungkin nanti terdapat perbedaan itu terdapat di modalnya. Boleh Kak dijelaskan lebih rinci lagi mengenai perbedaan musyarakah dan mudharabah itu sebenarnya apa sih? Oke, mungkin biar lebih jelas dan lebih gampangnya ya, kita bedakan menjadi 3 indikator. Yang pertama itu indikator yang dimana kalau misalkan usaha tersebut rugi nih, maka kalau misalkan musyarakah itu kerugian akan ditanggung secara bersama-sama karena sesuai dengan nisbah dan pembagiannya masing-masing. Sedangkan kalau mudharabah, yang akan menanggung kerugian itu hanya dari shahibul mal. Tapi dengan catatan bahwa kerugian tersebut tuh emang bukan karena kelalaian dari si mudharib sendiri. Sedangkan kalau misalkan emang gara-gara kelalaian mudharib, maka kerugian akan ditanggung jawab oleh si mudharib. Nah, mungkin yang kedua itu ada indikator di mana itu sumber modalnya itu bersumber dari mana. Kalau misalkan masyarakat seperti yang saya telah mention tadi, kalau misalkan masyarakat itu modalnya itu sama-sama kedua belah pihaknya menyertakan modal dengan ketentuan nisbahnya itu masing-masing sesuai kesepakatan. Sedangkan kalau misalkan dari mudharabah sendiri, modalnya itu hanya dari salah satu pihak. Karena tadi kan ada dua pihak. Yang pertama itu sebagai penyedia modal, yang kedua itu sebagai yang hanya mengelola modalnya, itu mudharib. Yang ketiga itu dari yang mengelolanya itu siapa sih? Nah, jadi kalau misalkan masyarakat yang mengelola usaha tersebut itu kedua belah pihaknya, baik kedua belah pihak yang mengelola tersebut. Sedangkan kalau dari mudharabah sendiri, yang mengelola usahanya itu yaitu namanya mudharib. Sedangkan pengelola shahibul mal hanya sebagai penyedia modal saja. Mungkin segitu ya perbedaan dari musyarakah dan mudharabah. Oke, jadi sebenarnya kalau mudharabah ini tuh modalnya tuh dari satu orang ya. Ya, Jadi pihak lainnya itu yang mengelola. Kalau musyarakah itu mereka berdua sama-sama memberikan modal gitu ya. iya betul. Nah, oke, kalau misalnya dari kegiatan muamalah tuh contohnya apa ya musyarakah sama mudharabah ini? Oke, terima kasih. Kita coba dari akad mudharabah dulu ya. Kayak seperti yang udah dijelasin sama Kak Nisa tadi, dalam mudharabah itu ada dua istilah bernama shahibul mal atau pemilik modal dan mudharib. Nah, misal di akad mudharabah ini kita ambil contoh, ada seorang shahibul mal bernama Pak Firman. Beliau memiliki sebidang tanah yang tidak bisa beliau urus. Lantas beliau menjalin kerjasama dengan Pak Yusuf yang bertindak sebagai mudharib. Tugas Pak Yusuf ini apa sih? Ya, tugas Pak Yusuf seperti yang dijelaskan tadi, Pak Yusuf hanya bertindak sebagai pengelola saja. Sedangkan untuk penyedia bibit, pupuk, dan segala keperluan perkebunan lainnya sepenuhnya ditanggung dan dibiayai oleh shahibul mal atau Pak Firman sendiri.
hasil kerja Pak Yusuf itu tuh cuma bisa berupa uang atau yang lain juga bisa? Nah, terkait untuk bagi hasil nih, bagi nisbah dan bentuk upah yang diterima dari akad mudharabah ini semuanya kembali ke kesepakatan di awal. Misal di kesepakatan awalnya itu Pak Yusuf menerima hasil panen dari tanah yang dia kelola. Itu bisa, ataupun Pak Yusuf ataupun Pak Firman sebagai pemilik tanah mau menjualkan semua hasil panen yang telah dikelola oleh Pak Yusuf, lalu Pak Firman memberikan hasil kerja untuk Pak Yusuf itu berupa uang dari hasil penjualan panen itu juga boleh. Semuanya kembali lagi ke kesepakatan awal asalkan sesuai dengan nisbah. Oke, terima kasih Kak atas contohnya. Nah, kalau dari musyarakah itu contohnya gimana ya Kak? Kalau dari musyarakah, kita pakai skema bisnis ya, kayak misalnya ada seseorang bernama Rama ingin membangun bisnis restoran ayam dan mengajak temannya yang bernama Dani. Lantas Rama dan Dani ini mulai membuat proposal bisnisnya dari awal, kayak bagaimana di mana mereka akan membuat restoran ini, berapa modal yang mereka butuhkan untuk membangun restoran ini. Terus ketika mereka dapat misalnya jumlah modal yang harus mereka sediakan untuk restoran yang akan mereka bangun itu semisal 150 juta. Nah, keduanya lantas memberi sumbangan modal untuk restoran ayam ini. Misal Rama hanya bisa menyumbangkan sebesar 50 juta rupiah, sedangkan Dani harus menyumbangkan 100 juta rupiah ini. Karena proporsi modal dari keduanya berbeda, berarti nisbah atau hasil keuntungan nantinya, hasil keuntungan dari restoran ayam ini juga harus berbeda. Tidak boleh seimbang, tidak boleh sama, tidak boleh rata antara Rama dan Dani. Oke, kalau dari hasil real itu gimana sih cara ngitungnya Kak? Kalau dari hasil realnya, misalnya setelah restoran ayam itu berjalan, terus kita udah tahu kalau profit atau keuntungan yang didapat dari restoran ayam yang udah berdiri itu misalnya ada 100 juta per bulan. Keuntungan mereka mendapat keuntungan sebesar 100 juta per bulan. Nah, karena di awal proporsi modal antara Rama dan Dani berbeda, berarti dari 100 juta ini, keuntungan 100 juta ini harus dibagi tidak sama rata antara Dani dan Rama. Misal untuk nisbahnya sendiri, karena Rama cuma nyumbang 50 juta sedangkan dari 50 juta kita pakai pemisalan nisbahnya 25/75. Berarti kalau misalnya profitnya 100 juta, di satu bulan itu Rama hanya mendapatkan keuntungan sebesar 25 juta rupiah, sedangkan Dani 75 juta rupiah. Oke, kalau misalnya ada kerugian tuh Kak, yang menanggung kira-kira siapa ya? Tadi udah dijelasin sama kakak Nisa kalau di dalam akad musyarakah itu baik keuntungan maupun kerugian keduanya harus ditanggung bersama-sama oleh kedua belah pihak. Nah, terima kasih kakak-kakak atas penjelasannya. Sebenarnya itu tadi pertanyaan terakhir dari saya. Nah, dari kakak-kakak sendiri ada ingin memberikan closing statement atau apa gitu? Oke, mungkin kalau dari aku kan kita sekarang udah tahu nih apa itu musyarakah, apa itu mudharabah. Jadi nanti ke depannya kalau misalkan kita berakad, apalagi akadnya itu kerjasama, kita bisa menggunakan akad musyarakah atau mudharabah ini agar sesuai dengan syariat Islam. Jadi dalam bermuamalah itu harus menjauhi riba dan go syariah. Oke, terima kasih kakak-kakak. Nah, itu dia tadi guys penjelasan mengenai musyarakah dan mudharabah. Nah, itu dia tadi teman-teman. Jadi gimana? Apakah sekarang Sobat Syariah sudah tertarik untuk membuka bisnis menggunakan akad musyarakah dan mudharabah? Komen di bawah ya. Sekian podcast Mumu kita pada hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.